dari lantai 5 News Tower di kawasan Kebun Siri Menteng, Jakarta Pusat, 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Halo, selamat siang pendengar Trijaya dimanapun Anda berada, apa kabar? Insya Allah sehat semua ya, dan selamat bergabung bersama kami di webinar spesial Hari Pahlawan 2020. Dan kami juga ingin menyapa para peserta webinar di seluruh tanah air ya. Ini sepertinya kebanyakan para siswa, anak-anak sekolah nih yang seusia dengan saya ya kira-kira ya. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat semua ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bergabung di webinar spesial Hari Pahlawan 2020. Dan tema kita di kesempatan hari ini adalah cerita indah toleransi di sekolah ala generasi muda. Pokoknya hari ini kita cerita-cerita yang seru ya soal toleransi. Baik, saya ingin sapa dulu narasumber kita ya, yang sudah bergabung bersama kita di webinar siang hari ini. Yang pertama saya sapa Wakil Kepala Sekolah dari Sekolah Global Mandiri Jakarta, ada Ade Irawan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Margi. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya. Kami juga sudah tersambung dengan narasumber kita dari Wahid Foundation. Beliau adalah Capacity Building Officer. Ada Afrida Sondang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Afrida. Selamat siang, Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Afrida? Sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Mudah-mudahan kondisi bangsa kita juga sehat ya Mbak Afrida ya. Amin. Terima kasih Mbak Afrida sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Kemudian kami juga sudah tersambung dengan Kepala Sekolah Guru Kebinekaan dari Yayasan Cahaya Guru, ada Muhammad Muklisin. Assalamualaikum, selamat siang Mas Lisin. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Margi dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Terima kasih Mas Lisin sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Kemudian kita juga sudah tersambung dengan siswa-siswa anak-anak muda yang luar biasa ini. Nanti kita akan dengar bagaimana cerita dan upayanya untuk membangun toleransi di sekolah. Yang pertama saya sapa ada siswi dari sekolah Al-Izhar, Pondok Labu, Jakarta Selatan yang juga pengurus hashtag Raga Muda. Ada Faisa Sahla Sabila. Assalamualaikum, selamat siang Sahla. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik dong. Sehat ya? Sehat insya Allah. Oke, gimana? Sekolah online mulai bosen atau masih semangat? Mulai bosen, kangen teman-teman sih lebih tepatnya, tapi nggak apa-apa, kita enjoy aja. Yang penting sekarang kita semua dalam kondisi sehat walafiat, semuanya tetap jaga kesehatan dulu lah ya. Oke, terima kasih ya Sahla ya sudah bergabung bersama kita ya siang hari ini ya. Mari Mas. Kita juga sudah tersambung dengan seorang siswa dari SMA Negeri 7 Semarang, Jawa Tengah. Ada Berlian Disi Prasetya yang akrab dipanggil Rian. Assalamualaikum, selamat siang Rian. Waalaikumsalam Mas Margi. Iya kabarnya? Alhamdulillah api, wae. Api ya. Semarang aman, Semarang? Aman. Aman ya. Oke, gimana nih sama seperti Salah? Udah mulai bosen atau masih oke aja nih sekolah dari rumah? Ya dibilang oke aja lah. Dinikmati aja semuanya. Dibilang oke aja. Oke, baik. Matur suwun Ji, Rian ya, sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM ya. Semoga bermanfaat obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Rian, saya ingin tahu ya, bagaimana atmosfer toleransi di SMA Negeri 7 Semarang dan kegiatan apa yang sering dilakukan dalam rangka membangun atmosfer toleransi itu? Baik, Mas Margi, di SMA 7 Semarang ini sendiri banyak kegiatan yang untuk menumbuhkan jiwa toleransi. Dibilang baik lah. Tidak semuanya, tidak ada rasis pun tidak ada radikal di sana. Jadi baik-baik saja lah Mas. Dari faktor dalam diri sendiri lah ya, maupun dari siswa, guru maupun dukungan dari kepala sekolah maupun wakil. Itu yang mendorong kita selalu untuk memiliki jiwa toleransi walaupun kita ini berbeda dengan satu yang lain. Contoh begini, ketika pengadaan Maulid Nabi 2019 yang lalu, Rohis SMA 7 itu juga dibantu oleh beberapa organisasi yang ada di sekolah. Salah tiganya OSIS,
yang kedua Persik itu Persekutuan Kristen, lalu yang ketiga ada Katosef atau Katolik Semansef. Kita di sana saling membantu lah, kita tidak peduli dengan ini kegiatan siapa, tetapi kita saling bergotong royong bagaimana agar acara Maulid Nabi 2019 yang lalu itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau di Al-Izhar, kita di Jakarta sebagai sekolah Islam, tentunya tantangan yang kita hadapi itu berbeda dari yang dihadapi teman-teman di sekolah negeri atau sekolah heterogen yang lain. Karena semua di Al-Izhar itu adalah siswa-siswi Muslim, termasuk guru-gurunya. Jadi kita kelilingi dengan orang-orang dari latar belakang Muslim, meskipun sekolah kami adalah sekolah umum Islami ya. Tapi kalau secara toleransi itu sudah dibiasakan dari SD. Jadi kita tuh dari SD kita punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada lintas sekolah, yaitu seperti pertandingan-pertandingan persahabatan, konser-konser amal yang digelar bersama-sama, sampai ke pameran-pameran seni yang bentuknya adalah kolaboratif dengan sekolah-sekolah lain yang memiliki latar belakang berbeda. Karena sebenarnya selama ini kita menganggap sesuatu yang berbeda itu sebagai ancaman, padahal realitanya sesuatu yang berbeda itu justru itulah yang membuat kita Indonesia gitu, Mas. Rasanya itu bisa dirangkum dalam satu kata, yaitu kesadaran, Mas. Kita membalut kebinekaan ini ke dalam persahabatan dan humor gitu, Mas. Oke. Heterogen, Mas. Jadi semua siswa dari beragam latar belakang, suku, agama, gitu, ras, semua itu bisa ada di sekolah kami. Dengan kenyataan seperti itu, maka sekolah juga membangun punya kesadaran keragaman lah di antara guru dan juga siswa-siswanya. Nah, itu juga dituangkan dalam kegiatan-kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Harus selalu ada komunikasinya. Fokus juga sejak 2016 mendirikan Sekolah Guru Kebinekaan, sebuah program yang digagas untuk para guru memperkuat nilai-nilai keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Bahwa ternyata teman-teman ini yang punya kesadaran ya, tadi Sahla bilang intinya adalah sebuah kesadaran gitu kalau bicara soal keragaman atau toleransi. Nah, kami menemukan sebuah pola, Mas, di mana teman-teman yang mampu atau teman-teman yang membuat sebuah gerakan toleransi, gerakan keragaman itu ada 3 pola. Jadi pola yang pertama adalah teman-teman mempunyai mengenali potensi yang ada di diri teman-teman semuanya, baik itu guru, siswa maupun pimpinan sekolah gitu ya. Lalu setelah mengetahui potensinya, mengetahui potensi lingkungannya. Jadi mengetahui yang ada di sekitar lingkungannya, dukungan, support system misalnya dari sesama guru, dari siswa maupun dari lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga adalah bagaimana menggunakan potensi diri dan potensi lingkungan itu tadi menjadi sebuah perbaikan gitu ya, langkah-langkah perbaikan. Jadi di beberapa tempat itu diawali dengan itu tadi, mengenali potensi diri, potensi lingkungan, dan bagaimana menggunakan perbaikan bersama. Makanya kesadaran itu perlu selalu untuk dilatih, perlu selalu untuk sekecil mungkin diterapkan. Jadi menjadi bagian dari keseharian gitu ya, diupayakan untuk menjadi bagian dari dalam keseharian. Nah itu yang akan menjadi kesadaran kita semuanya, bagaimana toleransi itu penting, bagaimana keragaman itu penting buat kita semuanya, buat diri kita dan juga bangsa kita. Kita bilang kondisi Syahla dan Rian tadi itu gambaran Indonesia secara umum, menurut saya iya gitu, secara umum ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga harus menyadari permasalahan itu memang ada gitu. Tapi kalau secara kuantifikasi jumlah mungkin lebih banyak yang toleran gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita nggak sadar bahwa kita punya masalah, gimana kita bisa jadi lebih baik gitu. Jadi tetap secara umum Indonesia itu masyarakatnya toleran, Islamnya moderat begitu. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga masih punya masalah dan itu harus kita address atau kita cegah supaya tidak semakin banyak dan semakin parah. Gitu sih. Toleransi itu
harus multi stakeholder, harus banyak pihak yang berkolaborasi, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil kayak Wahid Foundation, kemudian teman-teman kayak Mas Mukhlisin dan Cahaya Guru gitu ya. Kemudian juga anak-anak muda yang pasti, para pendidik gitu. Toleransi tentang perbedaan yang ada di SMA Negeri 7 Semarang. Bagaimana kita ini menyatukan perbedaan, bagaimana kita ini menghargai suatu perbedaan cak-cak sana sini. Dan sekolah damai sendiri itu juga berpengaruh kepada prestasi siswa, karakter siswa, dan juga kegiatan siswa. Udah tahu bahwa hak orang lain lah yang membatasi hak kita. Oke. Jadi apapun yang dilakukan, seluruh kegiatan, seluruh acara yang ada di dalamnya itu tidak ada yang merasa tersinggung di dalamnya, tidak ada yang merasa terendahkan di dalamnya. Jadi menurut saya sebuah sekolah yang damai itu sekolah yang tahu toleransi, yang tentunya menjalankan kewajiban-kewajiban dan mendapatkan hak yang seharusnya untuk murid, guru, dan seluruh sivitas akademika di sekolah. Oke. Mas Lihin dulu nih, dari Sekolah Kebinekaan. Silakan closing statement, mungkin kalau ada pesan terkait dengan tema kita, cerita indah toleransi di sekolah ala generasi muda. Mogo, Mas Lihin. Ya, terima kasih Mas Margi. Di closing statement ini saya ingin mengajak ke semua teman-teman yang hadir di sini, yang generasi muda maupun yang sudah muda lanjutan gitu ya. Saatnya kita kembali lagi memahami keragaman yang ada di sekitar kita, kembali lagi menerima perbedaan sebagai sebuah kekuatan sehingga kita bisa lebih damai, lebih maju ke depan sebagai sebuah bangsa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut, Afrida Sondang dari Wahid Foundation. Silakan, Mbak Afrida. Ya, di kesempatan ini saya pengen ngajak kita semua untuk membuka diri, berkomunikasi, bertemu, berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda dari segi pola pikir, pilihan politik, agama, pokoknya jangan menutup diri dan dengan sengaja mengekspos diri dengan teman-teman kita yang berbeda supaya kita bisa merasakan sendiri gimana sih menghargai perbedaan itu. Oke. Itu aja mungkin, Mas. Baik, terima kasih. Lanjut, Ade Irawan, Wakil Kepala Sekolah Global Mandiri Jakarta. Silakan, Mas Ade. Oke. Pada kesempatan yang baik ini, saya mau mengajak orang tua, sekolah, guru, dan juga para siswa, yuk mari sama-sama kita bersatu padu, kemudian melihat keragaman yang ada di Indonesia itu sebagai suatu potensi kekuatan kita untuk maju, dan sama-sama kita merayakan keragaman itu dengan kegembiraan. Dan satu hal lagi, Mas. Oke. Mari ramaikan media sosial dengan praktik baik toleransi yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Lanjut, Berlian Didi Prasetya, siswa SMA Negeri 7 Semarang, Jawa Tengah. Monggo, Rian. Baik, untuk closing statement dari saya, tetaplah menjadi remaja yang lalu mendorong dan memotivasi remaja yang lain, khususnya dalam bersikap toleransi kepada sesama, bahwasannya perbedaan itu saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan, dan Indonesia ini memang beragam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir, Faiza Sahla Sabila, siswa sekolah Al-Izhar Pondok Labu yang juga pengurus Raga Muda. Silakan, Sahla. Terima kasih, Mas. Pesan saya ini untuk seluruh anak muda yang ada di Indonesia. Kita perlu ingat bahwa keberagaman yang kita punya itu anugerah dan bukan ancaman. Seharusnya kita menguat karena adanya perbedaan itu. Kita semua adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan memegang tonggak pemerintahan. Kita adalah masa depan dari negara ini. Jadi pesan saya untuk teman-teman, terus saja jaga toleransi, jaga pluralisme, terus saling menghargai dan toleransi satu sama lainnya. Nggak sabar bangun Indonesia sama kalian semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan yang pasti perbedaan itu adalah rahmat ya. Baik pendengar Trijaya dan juga peserta webinar spesial Hari Pahlawan 2020 dengan tema cerita indah toleransi di sekolah ala generasi muda. Demikian akhir dari seluruh rangkaian webinar kita dan semoga bermanfaat. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Wah, kayak acara off air ya. Terima kasih untuk Mbak Afrida Sondang dari Wahid Foundation. Terima kasih untuk Rian dari SMA 7 Semarang. Terima kasih Sahla
dari Sekolah Al-Izhar. Terima kasih Mas Muhammad Muhlisin ya dari Sekolah Kebinekaan Yayasan Cahaya Guru, dan Mas Ade Irawan dari Sekolah Global Mandiri Jakarta. Dan kita berikan tepuk tangan juga dong untuk seluruh pendengar Trijaya dan juga peserta webinar ya, yang keren-keren banget hari ini, pada konsen semua. Dan sekali lagi semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf juga nih banyak banget yang masuk kasih komen ya. Jadi kita belum sempat bacakan, tapi mudah-mudahan terwakili. Dan untuk Anda nanti sertifikatnya akan dikirim by email ya. Akan dikirim by email, dan mau tahu siapa yang mendapatkan hadiah menarik, tolong kepoin Twitter dan Instagram @MNC3JFM. Atas nama tim yang bertugas, ada produser Jakalana, ada Mas Iksan, ada tim teknik yang luar biasa, ada Mas Agung, ada Mas Sabto, ada Denis Irawan juga. Saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan insya Allah kita jumpa lagi ya di event berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.